Aditya Faturaman Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum fotosintesis. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk menganalisis pengaruh cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti cahaya dan sintesis yang artinya penyusun. Jadi fotosintesis adalah proses penyusunan dari zat organik H2O dan CO2 menjadi senyawa organik yang kompleks yang memerlukan cahaya. Fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Laju fotosintesis dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi suhu, air, CO2, dan cahaya. Cahaya merupakan faktor penting dalam fotosintesis karena cahaya berfungsi sebagai pemecah molekul air. Cahaya matahari merupakan cahaya polikromatik yang dapat dibiaskan menjadi cahaya monokromatik seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya monokromatik inilah yang dapat ditangkap oleh kloroplas. Variabel bebas adalah keberadaan dan spektrum warna cahaya. Variabel terikat perubahan warna sel uji iodin. Variabel kontrol tanaman berdaun. Hipotesis: amilum akan dihasilkan pada daerah daun yang tidak tertutupi aluminium foil serta tersinari cahaya matahari. Terdapat perbedaan laju fotosintesis terhadap sebagian daun yang ditutupi plastik mika berwarna merah, biru, hijau, dan kuning. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu tanaman berdaun yang disinari oleh sinar matahari langsung. Kemudian ada aluminium foil, kertas mika berwarna merah, hijau, biru, dan kuning. Kemudian larutan iodin atau betadin, alkohol 70%, kemudian panci, wadah baskom aluminium, kompor, dan air secukupnya. Itu untuk sebagian daun dengan menggunakan aluminium foil. Lakukan hal yang sama menggunakan plastik mika berwarna merah, biru, hijau, dan kuning. Jika daun sudah ditutupi oleh aluminium foil dan plastik mika, maka diamkan selama 24 jam dan tidak dipetik terlebih dahulu dari tangkainya. Itu tuangkan air dalam kaki. Kemudian direbus ke dalam panci. Kemudian direbus hingga matang. Tujuannya agar daun tersebut sel-selnya mati. Daun yang sudah ditutupi oleh plastik mika merah, biru, hijau, dan kuning juga direbus sampai layu. Selanjutnya, itu setelah daun direbus, daun kemudian dimasukkan atau direndam ke dalam alkohol.
Perendaman dan perebusan setiap daun di dalam alkohol 70% ini bertujuan untuk melarutkan klorofil yang ada pada daun. Klorofil dilarutkan agar tidak mengganggu perubahan warna pada saat uji iodin. Terjadi perubahan warna pada alkohol, artinya klorofil dalam daun telah larut. Yaitu mencuci daun tersebut sampai klorofil dan alkoholnya hilang. Setelah setiap daun dibersihkan, simpan daun dalam piring dan ditetesi oleh iodin atau betadin. Daun ditetesi iodin atau betadin secara merata ke seluruh permukaan daun. Langkah kerja ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya amilum dalam daun tersebut sebagai hasil dari fotosintesis. Tunggu beberapa saat dan amati perubahan warnanya. Berikut adalah pengamatan hasil uji iodin terhadap kelima daun. Dari tabel hasil pengamatan, terlihat bahwa hanya bagian daun yang tertutupi oleh aluminium foil saja yang tidak menunjukkan adanya perubahan warna setelah uji iodin. Artinya, ia tidak mengandung amilum. Sementara perlakuan lain, baik itu yang ditutupi oleh plastik mika merah, biru, kuning, dan hijau, menunjukkan adanya perubahan warna. Artinya, terdapat amilum di dalamnya. Daun yang ditutupi oleh sebagian aluminium foil ditujukan untuk mengetahui pengaruh ada dan tidaknya cahaya matahari terhadap fotosintesis, di mana daerah yang ditutupi oleh aluminium foil merupakan daerah yang tidak terpapar oleh cahaya matahari, sedangkan daerah lainnya terpapar oleh cahaya matahari. Daun yang ditutupi sebagian oleh plastik mika bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan spektrum atau gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Untuk mengetahui pengaruh cahaya dan spektrum atau panjang gelombang cahaya terhadap fotosintesis, dilakukan uji iodin untuk mengetahui ada tidaknya hasil fotosintesis berupa amilum. Namun sebelum melakukan uji iodin, terlebih dahulu daun direndam dan direbus dalam alkohol agar klorofil dalam sel-sel daun larut di dalamnya, sehingga ketika uji iodin, daun tersebut menjadi pucat dan mudah untuk mengidentifikasi perubahan warna yang terjadi. Pada daun yang ditutupi sebagian oleh aluminium foil, hasil yang didapatkan pada praktikum kali ini adalah daerah yang ditutupi oleh aluminium foil tidak menunjukkan adanya perubahan warna setelah uji iodin. Sementara daerah lain yang tidak tertutupi aluminium foil menunjukkan adanya perubahan warna menjadi biru tua dan menandakan adanya amilum sebagai hasil fotosintesis. Hal ini membuktikan bahwa fotosintesis terjadi di daerah yang terpapar sinar matahari. Karena menurut Theis and Zeger dalam bukunya Plant Physiology 5th edition, cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi fotosintesis.
Pada daun yang ditutupi sebagian oleh kertas mika, hasil percobaan yang didapatkan adalah terlihat daun yang ditutupi oleh plastik mika berwarna merah dan biru paling banyak menghasilkan perubahan warna menjadi biru tua setelah uji iodin dibandingkan dengan daun yang ditutupi oleh plastik mika berwarna hijau dan kuning. Menurut Day and Wood dalam buku analisis kimia kuantitatif, panjang gelombang merah yaitu 610 sampai 710 nanometer, biru 435 sampai 480 nanometer, kuning 580 sampai 590 nanometer, dan hijau 500 sampai 560 nanometer. Berdasarkan hasil pengamatan, cahaya merah dan biru paling efektif dalam melakukan fotosintesis. Dibuktikan dengan banyaknya terbentuk perubahan warna menjadi biru yang mengindikasikan adanya aminum sebagai hasil dari fotosintesis pada daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan A.R. Loveless yang mengumpulkan jika berkas cahaya yang sama kuatnya dari cahaya monokromatik berbagai panjang gelombang dipancarkan pada daun hijau dan kecepatan fotosintesis pada setiap gelombang diukur, maka gelombang cahaya biru dan merah adalah yang paling efektif dan cahaya hijau yang paling tidak efektif dalam melakukan fotosintesis. Hal ini juga diperkuat oleh Campbell yang menyatakan bahwa klorofil menyerap warna biru dan merah. Tumbuhan dikategorikan sebagai organisme autotrof atau produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan memanfaatkan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Fotosintesis ini menghasilkan glukosa, oksigen, dan air, di mana ketiganya merupakan hal atau kebutuhan utama bagi organisme lainnya, khususnya yang berperan sebagai konsumen. Fotosintesis dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya cahaya. Tumbuhan tidak hanya dapat memanfaatkan cahaya matahari sebagai energi utama untuk fotosintesis. Cahaya matahari merupakan cahaya polikromatik yang dapat dibiaskan menjadi cahaya monokromatik seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, ataupun ungu. Terbukti pada praktikum bahwa cahaya merah, biru, kuning, dan hijau dapat menjadi sumber energi bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis merupakan serangkaian proses kimia yang terjadi pada tumbuhan untuk menghasilkan glukosa, oksigen, dan air melalui pemanfaatan cahaya, karbon dioksida, dan air. Fotosintesis tidak dapat terjadi apabila tidak terpapar oleh sinar atau cahaya. Sinar yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis tidak hanya sinar polikromatik saja atau cahaya matahari saja, melainkan dapat menggunakan cahaya atau sinar monokromatik seperti merah, biru, kuning, dan hijau. Pada praktikum kali ini, warna merah dan biru menjadi sinar yang paling efektif untuk melakukan fotosintesis pada tumbuhan.